Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kalung perlindungan spiritual menghasilkan gelombang yang aneh. Kalung itu dapat menangkis pemeriksaan psikis dan mental, dan bekerja untuk melawan kemampuan semacam ini. Mengandalkan itu, para kesatria bisa menyembunyikan kehadiran mereka dengan sangat efisien. Dengan energi spiritual mereka yang cukup tinggi, bahkan Dewa Iblis pasti perlu memusatkan kekuatan mental mereka ke arah mereka, hanya untuk mendeteksi mereka. Dengan membalikkan tangan kanannya, He Jun dengan cepat menemukan 4 mayat demonik bear di perangkat penyimpanannya. Selama mungkin, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan iblis dari sumber makanan. Melihat sekali lagi ke langit, He Jun mengangkat tangannya, dan membuat beberapa gerakan. Para kesatria yang mengikutinya segera menunjukkan beberapa reaksi, dan tanpa suara menyebar ke segala arah. Di bawah gelap malam yang tenang, angin dingin sepertinya tidak memengaruhi mereka sedikit pun. Rasa dingin yang samar melintas di mata He Jun. Di flip tangannya, bola metalik emas gelap berukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Melihat itu, ekspresinya sepertinya sudah mendekati demam. Mengangkat kepalanya setelahnya, dia melihat ke arah 8 pilar Dewa Iblis yang sangat besar di tengah-tengah kem musuh, sebelum bersembunyi di kegelapan. Di tenda di antara tentara iblis. Saat ini, Dewa Iblis Kematian Saminaga masih terjaga, dan berkumpul dengan Dewa Iblis lainnya. Di antara 8 dari mereka, yang datang hanya 7. Hanya Dewa Iblis Berserk yang absen. Sebenarnya, Ahnan telah menghilang pada awal Perang Suci. Hanya pilar Dewa Iblisnya yang tersisa di sini atas perintah Kaisar Dewa Iblis. Terhadap Ahnan ini, bahkan status Dewa Iblis Kematian Saminaga tidak berguna. Kekuatan individualnya sudah cukup untuk bersaing dengan 5 Dewa Iblis teratas, dan setidaknya tidak di bawah Saminaga dan Marbas. Tetapi dia tidak memiliki klannya sendiri, dan hanya satu-satunya yang mencari kekuatan. Siapa yang akan mencoba menangkap Dewa Iblis yang seperti itu? Satu-satunya hal yang dapat dia dengarkan adalah perintah dari Kaisar Dewa Iblis, tetapi iblis-iblis lainnya paling banyak berlatih target di matanya. Dan alasan mengapa Ahnan ini disebut Berserk Demon God, itu sebenarnya sangat sederhana. Di saat-saat pertempuran, tidak peduli apakah lawannya adalah iblis atau manusia, setiap saat ia akan bertarung sampai mati dan terus berlanjut sampai seorang pemenang keluar. Karena itu, meski menjadi Dewa Iblis juga, Saminaga tidak mau membandingkan catatan dengannya. Bahkan para Dewa Iblis berpikir kalau Ahnan sebagai orang gila, dan sebenarnya akan lebih baik ketika dia tidak ada. Menggunakan kata-kata Ahnan sendiri, targetnya tidak berada di gunung menentang naga. Saminaga duduk di kursi komandan, di dekat Demonic Bear Demon God Valevor. 5 lainnya cukup di bawah peringkat mereka, dan tentu saja harus duduk di kursi yang lebih rendah, dan menonton Saminaga dengan penuh perhatian. Dewa Iblis Kematian berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Aura kelabu samar-samar terlihat di tubuhnya, dan matanya menyipit, seakan-akan merenungkan sesuatu. Dia sudah lama terdiam. Saudara keempat, ayo kita menyerang besok. Jika tidak, saudara-saudara di bawah komando aku akan menimbulkan masalah. Mereka kekurangan makanan selama beberapa hari. Itu tidak akan dilakukan jika keadaan terus seperti ini, ucap Dewa Iblis Valevor. Yang berbicara adalah Valevor. Di bawah komandonya adalah Beruang Iblis, peringkat di antara para iblis dalam hal kekuatan. Tampaknya dia berbicara kepada Saminaga dengan setara. Saminaga mengangguk. Aku tidak berharap kecelakaan seperti itu terjadi hari ini. Moral manusia naik ke puncaknya, untuk terus berjuang tidak akan menguntungkan bagi kita. Jadi kita hanya bisa mundur, tetapi manusia ini benar-benar tercela. Mereka benar-benar menyambar mayat saudara kita. Kita tidak bisa menghindari pertempuran besok. Waktunya telah tiba untuk mengajarkan mereka pelajaran yang baik, jawab Saminaga. Valevor mendengus. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa Yang Mulia ingin kita menjadikannya perang yang berkepanjangan. Jika 3 legion Kaisar Iblis dikirim, mungkin kita akan menembus peringkat mereka sejak lama. Akankah ada kebutuhan bagi kita untuk kekurangan makanan? Manusia pasti memiliki sejumlah besar makanan di gudang mereka, ucap Valevor. Saminaga memiliki pandangan yang ketat pada wajahnya, dan dengan dingin melirik Valevor.
Jika kamu begitu percaya diri, katakan saja ucapan kamu ini kepada Yang Mulia, balas Saminaga. Valefor langsung terdiam, dan menembakkan tatapan tajamnya pada 5 dewa iblis di bawah ini. Anggap saja aku belum mengatakan apa-apa, apa kalian mengerti? Ucap Valefor. Apa yang berani dikatakan oleh kelima orang ini? Mereka segera mengangguk, dan menyatakan persetujuan mereka. Saminaga melanjutkan dengan serius. Cukup, kita harus membahas operasi besok sekarang. Saat pertempuran sedang berlangsung, kita menderita lebih banyak dan lebih banyak kerusakan. Pada tingkat ini, akan tiba saatnya bahwa kita akan menjadi pecundang pada akhirnya. Perintah yang mulia adalah agar kita terus menggunakan kekuatan manusia. Untuk tujuan ini, kita harus menunjukkan kepada mereka keunggulan luar biasa kita besok. Waktunya telah tiba untuk memperbaiki menu makanan untuk pasukan kita. Itu tidak akan dilakukan untuk membuat mereka memakan kerabat mereka sendiri. Kali ini, kita harus menghancurkan kuil kesatria, atau setidaknya membuat mereka membayar harga yang sangat besar, ucap Saminaga. Valefor menjadi bersemangat. Saudara keempat, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus mengerahkan Legion Kaisar Iblis? Tanya Valefor. Saminaga mengangguk. Baru saja Kaisar Dewa Iblis mentransfer 2 Legion. Kita tidak bisa memobilisasi mereka semua. Terakhir kali, ketika Legion Kaisar Dewa Iblis kedua menderita kerusakan hebat secara misterius, Yang Mulia marah dan bahkan menghukum kami. Legenda Kaisar Iblis adalah fondasi kami. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka mengalami kerusakan, ucap Saminaga. Demonic Bear Valefor membalas. Aku akan datang juga besok. Aku benar-benar ingin menghadapi Long Tianying itu. Mari kita lihat, apakah tahta ketertiban dan hukum ilahinya dapat menyamai kekuatan aku. Aku akan meninggalkan kesatria ilahi lainnya padamu, ucap Valefor. Saminaga menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak bisa campur tangan. Jika kita berpartisipasi dalam pertempuran, daerah itu pasti akan berubah menjadi keadaan yang tidak dapat diubah. Ini akan berkembang menjadi kemenangan terakhir kita, itu sangat dilarang oleh Yang Mulia. Selain itu, jangan lupa bahwa hampir seluruh kekuatan kita dikumpulkan di sini. Bisakah kamu membayar kerugian seperti itu? Ucap Saminaga. Valefor mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, aku akan mendengarkan pengaturanmu. Mari kita lakukan sesuai dengan rencana kamu, balas Valefor. Saminaga meliriknya, senyum dingin muncul di wajahnya. Valefor, apa kamu pikir aku tidak mengenalmu? Kamu membuat diri kamu terdengar kasar dan terburu-buru, tetapi jauh di lubuk hati kamu, tidak ada yang lebih licik dan lebih seram dari kamu. Ucap Saminaga. Dewa Iblis Beruang Iblis berada di peringkat ke-6, hanya 1 langkah dari 5 pilar besar. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk meraih prestasi? Dia bukan seseorang yang hanya mengejar kekuatan seperti Ahnan. Di antara 5 pilar iblis besar ini, posisi Kaisar Dewa Iblis tidak tergoyahkan, dan dia mengerti dengan sangat jelas kekuatan mengerikan dari agenda Dewa Iblis Bulan. Adapun Dewa Iblis Bintang, bahkan kurang perlu menyebutkannya. Sebagai iblis pembawa pesan, itu adalah ajudan Kaisar Dewa Iblis yang paling penting. Siapapun yang berani bertindak melawannya, tidak akan diragukan lagi akan menyebabkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan. Selain itu, kekuatan Dewa Iblis Bintang sangat mengerikan, tidak ada yang berani mengatakan dia bisa menanggung teknik nubuat hebat itu. Di antara iblis, ada legenda sejak dulu, mengatakan bahwa Dewa Iblis Bintang adalah satu-satunya yang bisa mengancam keberadaan Kaisar Dewa Iblis. Di luar dari 3 yang tak tergoyahkan ini, Demonic Bear Demon God Valefor, hanya memiliki 2 target yang mungkin untuk menaikkan peringkatnya. Keduanya adalah Dewa Iblis Kematian Saminaga, atau Dewa Iblis Neraka. Jangan tertipu oleh adegan Valefor untuk mematuhi kata-kata Saminaga. Sebenarnya, Saminaga mengerti dengan sangat jelas, bahwa pria ini bisa kapan saja menjadi pisau bermata 2 yang mengarah ke punggungnya. Faktanya, bahwa dia tidak muncul di medan perang, itu juga terkait dengan tekanan yang datang dari beruang iblis, yang sedang menunggu Saminaga untuk membuat kesalahan. Karena itu, Saminaga waspada ketika berhadapan dengan Valefor. Peringkat 72 Dewa Iblis tidak dapat digerakkan, selama kekuatan seseorang mencukupi, sebuah tantangan dapat dikeluarkan kapan saja. Tapi tentu saja, tantangan ini tidak akan menggunakan pilar Dewa Iblis. Dalam peringkat Dewa Iblis tertinggi, semakin stabil posisinya, dan semakin rendah peluangnya untuk ditantang.
Setidaknya, 10 dewa iblis teratas telah bersama selama ratusan tahun. Saat Saminaga sedang menatap Vassago, ia diam-diam mengutuknya. Ketujuh dewa iblis itu merasa terganggu, dan semua mata mereka berkumpul ke arah yang sama. Serangan kejutan, ucap Vassago. Vassago memiliki ekspresi terkejut. Itu karena pada kejadian sebelumnya, dia jelas merasakan ledakan besar dan kuat elemen cahaya dari sisi camp iblis. 7 dewa iblis bergegas keluar dari tenda komandan, dan melihat ke arah di mana elemen cahaya bisa dirasakan. Dengan hanya melihatnya saja, puluhan cahaya-cahaya itu terlihat naik ke langit, dan berkilau di tengah-tengah langit malam. Segera, bola cahaya raksasa jatuh di tengah-tengah camp iblis. Masing-masing bola cahaya ini mencapai diameter 1 meter, dan sedang menuju ke arah yang sama. Setelah lusinan bola cahaya ini terbang keluar, beberapa lusin sosok emas melonjak dan menembak kembali ke arah Dragon Resisting Mountain Pass. Ini buruk. Saminaga berteriak keras dan gagah. Mengingat budidaya tiraninya, sesaat saja sudah cukup baginya untuk menutupi seluruh camp. Tapi ketika mereka keluar, bola-bola cahaya itu sudah turun. Bahkan jika Saminaga lebih cepat bereaksi, dia harus melalui proses deteksi saat keluar, dan membuat keputusan. Dan waktu singkat ini sudah cukup bagi para kesatria untuk menyerang camp iblis ini. Bang 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 bang. Serangkaian suara ledakan yang mengerikan, dan diikuti oleh gelombang api emas yang kejam. Karena bola-bola cahaya itu jatuh ke arah yang sama, mereka semua meledak hampir seketika. Cahaya emas yang mengerikan langsung menyebar ke puluhan tenda di sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi orang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa serangkaian cahaya keemasan sebenarnya melesat dengan cepat, dan menyebabkan ledakan yang diperkuat pada setiap waktu ledakan. Cahaya terang mereka tidak berkembang lebih jauh, tetapi ketika suaranya menjadi lebih keras, warna keemasan cahaya mulai berubah. Dari emas asli yang brilian, secara bertahap berubah menjadi warna emas pijar, dan kemudian menjadi emas merah, hingga akhirnya itu menjadi warna emas gelap. Dalam proses transformasi cahaya emas ini, Saminaga sudah mencapai inti kemarahannya. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Atau lebih tepatnya, dia tidak berani mencobanya. Saminaga tidak tahu benda apa ini, tetapi dia merasa bahwa meskipun kekuatan murni yang terkonsentrasi di setiap bola cahaya itu tidak tinggi, superposisi mereka dapat menghasilkan kekuatan yang mirip dengan mantra terlarang dari elemen cahaya. Mantra terlarang apapun akan menyebabkan efek yang tidak dapat dikembalikan pada saat meledak. Saminaga hanya bisa menahan serangan ketika membidiknya, tetapi mengandalkan kekuatannya untuk menghentikannya, itu akan mengharuskannya setidaknya melepaskan mantra terlarang yang bahkan lebih kuat. Bahkan dengan kekuatan Saminaga, menyelesaikan mantra terlarang akan membutuhkan waktu. Dan ini adalah camp iblis, menggunakan mantra terlarang lainnya, itu hanya akan membuat kerusakan semakin mengerikan. Detik berikutnya, aspek kuat dari dewa iblis terwujud. Setelah Saminaga marah, 6 dewa iblis besar lainnya segera bergabung dengan sisinya. Menghadapi serangan bertenaga dari mantra yang mengerikan ini, ketujuh dewa iblis ini memegang 7 posisi, dan mengeluarkan sinar yang cemerlang dengan intensitas besar. Di tengah-tengah camp iblis, 7 dewa iblis bersinar dengan intens. 7 pilar besar terangkat, kemudian mendarat di masing-masing dari 7 dewa iblis besar, yang semuanya melakukan gerakan yang sama dengan mengulurkan tangan mereka ke depan. Orang bisa melihatnya, bahwa cahaya yang dipancarkan dari tubuh dan pilar Saminaga berwarna abu-abu, sedangkan dari Vassago, cahaya berwarna kuning dikeluarkan. Ini tidak berarti bahwa atribut asli mereka adalah sesuatu selain kegelapan. Perbedaan warna sebenarnya menunjukkan kekuatan besar mereka. Warna yang berbeda berarti jalur kekuatan yang berbeda. Hanya setelah menerobos tingkat ke-9, energi spiritual seseorang akan menunjukkan kualitas alaminya. Keterampilan yang dilakukan dengan energi ini, itu akan jauh melampaui yang menggunakan energi spiritual yang semulanya berwarna. 7 dewa iblis semuanya dikelilingi oleh gelombang energi spiritual dari berbagai warna. Ini membuktikan, bahwa mereka setidaknya berada pada tingkat ke-9 dalam hal kekuatan. Dengan tambahan dorongan yang diberikan oleh pilar dewa iblis mereka, orang dapat membayangkan teror dari kekuatan gabungan mereka. Sinar 7 warna berbeda segera meledak, dan menghasilkan efek yang hebat, sampai-sampai orang bisa menyebutnya sesuatu yang menakutkan.
Membiarkan pada saat yang sama, mereka membatasi mantra terlarang unsur cahaya untuk skala tertentu, dan mencegahnya menyebar lebih dari itu. Karena mereka tidak dapat memblokirnya, mereka memutuskan untuk setidaknya membatasi skala ledakannya. Mantra terlarang unsur cahaya yang bisa menyebabkan kerusakan pada iblis, adalah terlalu banyaknya Trea. Terlihat cahaya terang itu sudah menutupi area dengan radius sekitar 200 meter, dan mengubah iblis yang berkumpul di area itu menjadi abu. Kekuatan-kekuatan dari Legion Kaisar Iblis di dalamnya melakukan yang terbaik, untuk melawan di tengah-tengah tangisan yang menyedihkan, tetapi mereka masih runtuh satu demi satu. Bahkan mereka yang memiliki pertahanan kuat seperti beruang iblis, juga mengalami nasib yang sama. Dan ini adalah dalam keadaan bahwa mantra terlarang ini tidak menyebar. Jika itu benar-benar menyebar di luar radius 1 km, efeknya akan sangat mengerikan. Corak dari 7 dewa iblis itu sangat tidak sedap untuk dipandang. Ketujuh dari mereka melawannya bersama-sama, dan masih bisa menanggung kekuatannya. Lagi pula, pilar dewa iblis mereka ada di dekatnya, sehingga selama mereka mengkonsumsi sebagian energi spiritual mereka, mereka bisa lolos dari bahaya. Tapi melihat sejumlah besar elit dari Legion Kaisar Iblis mati melawan mantra terlarang ini, dan bahkan mati bukan di medan perang, orang mungkin membayangkan kemarahan mereka. Yang lebih buruknya lagi adalah, bahwa hanya itu yang bisa mereka lakukan, dan sekarang mereka hanya bisa menyaksikan situasi ini terungkap di depan mata mereka, bahkan tanpa cara untuk mengejar kesatria yang melarikan diri. Tepat pada saat ini, di sisi lain dari kem iblis, di mana iblis kaisar legion lainnya tetap ditempatkan, cahaya terang yang menyilaukan keluar dan berkumpul di tempat ini. Kali ini, 7 dewa iblis benar-benar tampak khawatir. Bahkan Saminaga sudah berwajah pucat. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya para kesatria menyerang kem iblis. Mereka tidak berharap serangan ini begitu menentukan. Meskipun mereka tidak tahu, bagaimana caranya manusia berhasil menciptakan mantra terlarang yang sangat kuat dengan superposisi, mereka tahu bahwa kekuatan serangan kejutan ini adalah yang terbesar, sementara iblis berkerumun dalam kelelahan, dingin, dan kelaparan di malam yang gelap. Tepat ketika 7 dewa iblis sedang menangani mantra terlarang unsur cahaya yang baru saja meledak dengan kekuatan besar, dan membutuhkan kekuatan penuh mereka untuk menghentikannya, serangan lain terjadi di sisi lain dari kem ini. Ini jelas-jelas telah disiapkan sebelumnya. Perang Suci telah berlangsung selama 1,5 tahun. Sama seperti iblis memiliki pemahaman yang mendalam tentang pertahanan dan kekuatan kuil kesatria, manusia juga memiliki pemahaman lengkap tentang pasukan iblis. Keunggulan pasukan iblis memang sudah tidak diragukan lagi, tetapi beberapa kekurangan dan kelemahan mereka ditemukan oleh pusat kekuatan besar dari kuil kesatria sejak lama. Selain hal-hal lain, aspek ramai di kem mereka sendiri adalah masalah besar. Jika api menyebar di kem, membakar seluruh KM kem tidaklah mustahil. Tapi tentu saja, mengingat kekuatan pusat kekuatan besar mereka, dengan sendirinya api paling banyak akan menghancurkan bagian dari tenda, dan akan jauh dari cukup untuk membahayakan Legion Kaisar Iblis yang berada di luar. Karena itu, kuil kesatria belum meluncurkan serangan mendadak seperti itu. Itu karena serangan kejutan akan memiliki dampak terbesar pertama kali. Melumpuhkan musuh membutuhkan waktu, dan menyerang musuh membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Jika direncanakan dengan ceroboh, ini hanya akan secara tidak sengaja memperingatkan musuh. Kuil kesatria telah bertahan diam-diam sampai saat itu, tetapi sekarang telah tiba saatnya melakukan serangan balik. 5 tokoh lainnya muncul, dan tidak bersikeras untuk terus bertarung setelah melempar bola cahaya mencolok itu, segera berbalik untuk pergi, dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah yang berlawanan. Sekali lagi, mantra terlarang mengerikan yang dilapiskan itu bisa didengar, kali ini dari arah lain dari kem iblis. Cahaya terang yang intens meledak ke dalam bentuk awan jamur emas yang sangat besar, yang berasal dari lokasi pasukan iblis Kaisar Legiun di kem mereka, dan menyebar dengan kecepatan yang menakutkan ke keempat arah. Meskipun sejumlah besar kekuatan besar dari pasukan iblis terbangun dari alam mimpi setelah merasakan mantra terlarang pertama, tapi ini terjadi terlalu cepat. Bahkan iblis-iblis pada tingkat ke-7 atau ke-8, itu jauh dari mencapai kecepatan reaksi dari 7 dewa iblis. Dalam keadaan kelaparan dan beku, mereka berada jauh di Slumberland sejak lama. Tiba-tiba merasakan penampilan aura cahaya yang besar, mereka palingan hanya terbangun,
tetapi tidak punya waktu untuk bergegas keluar dari tenda mereka sebelum gelombang serangan kedua datang. Segera, pusat kekuatan iblis yang berada di kisaran mantra terlarang unsur cahaya itu dengan sedih tertelan, dan benar-benar menghilang di dalam api suci. Api suci ini berbentuk api, dan dengan demikian menyebar. Mantra terlarang kedua ini tidak dibatasi oleh para dewa iblis, dan dengan panik menyebar. Bahkan jika pada titik tertentu setelah menyebarkannya, kehilangan kekuatan yang cukup besar tidaklah cukup untuk membunuh iblis, tetapi membakar tenda itu bukanlah masalah. Seluruh kem iblis menjadi kacau karena serangan mendadak. Dan tepat pada saat ini, datang gelombang serangan ketiga dari kuil kesatria. Operasi dimulai. Long Hao Shen berteriak keras, dan kedua tangannya memegang bola metalik gelap. Gelombang energi spiritual yang kuat dituangkan ke dalam bola logam yang bersinar ini, yang kemudian dilemparkan ke lokasi yang telah ditentukan. Bereaksi dengan energi spiritual unsur cahaya yang dituangkan ke dalam, tiba-tiba tumbuh dan mencapai diameter 1 meter. Di belakangnya, 5 sosok milik kesatria bertindak pada saat yang sama, dan menembakkan sejumlah besar bola cahaya. Dalam gelombang ketiga ini, mereka juga muncul di tengah-tengah daerah Demon Emperor Legion, namun kali ini, serangan itu ditujukan ke tengah-tengah kem iblis. Setelah serangkaian bola cahaya dilemparkan, Long Hao Shen segera memberi perintah mundur. Bos, bagaimana kalau mengambil keuntungan dari kekacauan ini untuk masuk, dan membunuh musuh yang paling mungkin? Han Yu berbisik di telinga Long Hao Shen. Long Hao Shen dengan tegas menolak idenya. Mantra terlarang ini tidak akan bertahan lama. Tujuan kami adalah meluncurkan serangan mendadak, dan kemudian segera mundur. Kalau tidak, ketujuh dewa iblis akan melakukan serangan balik, dan kami tidak akan bisa pergi bahkan jika kami mencoba. Balas Long Hao Shen. Meskipun ia tergesa-gesa menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi, menjamin keselamatan pribadinya adalah yang paling penting. Faktanya, hidupnya bisa dikatakan bukan hanya menjadi miliknya lagi, tetapi harapan seluruh aliansi. Oleh karena itu, dia tidak dengan bersemangat terus bertarung, tetapi segera memimpin 50 kesatria lain untuk mundur, dan mundur kembali ke Dragon Resisting Mountain Pass. Serangan mendadak ini diatur selama pertemuan militer yang terjadi sebelumnya dengan tujuan sederhana, dan langsung menghancurkan 3 legion Kaisar Iblis. Meskipun 3 legion Kaisar Iblis belum bergabung dengan medan perang sampai sekarang, ancaman yang mereka wakili untuk Dragon Resisting Mountain Pass tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah menumpuk laporan selama lebih dari setahun pengintaian, kuil kesatria telah memahami posisi mereka sejak lama, dan bahkan tahu dengan jelas di mana kejahatan magis khusus seperti Hell Demon berada. Sebenarnya, bagian dari Hell Demon yang dibawa dan dipertahankan di belakang iblis pada siang hari, itu ditugaskan ke Legion Kaisar Iblis. Sebagai pasukan penyihir, mereka mewakili ancaman terbesar bagi Dragon Mountain yang menentang. Oleh karena itu, hari ini, target utamanya adalah Legion Kaisar Iblis serta Iblis Neraka. Senjata yang diluncurkan sebelumnya oleh setiap kelompok kesatria adalah senjata rahasia milik kuil kesatria, yang membuat penampilan pertamanya di medan perang. Senjata ini disebut Light Bomb, ini merupakan senjata kuat yang murni bertujuan untuk meledakkan esensi cahaya agar dapat membunuh dan melukai musuh, serta item bagus yang terus disembunyikan oleh kuil kesatria. Pada awalnya, item ini dikembangkan untuk digunakan melalui Magic Cannon, yang memiliki kekuatan destruktif yang tidak diragukan lagi. Tapi biayanya sangatlah fenomenal, kristal iblis dari peringkat ke-5 dan ke-6, itu masing-masing hanya untuk 1 tembakan. Energi spiritual di dalamnya akan ditarik sepenuhnya, dan bahkan kristal ajaib dari peringkat ke-9 tidak akan bertahan lama setelah digunakan. Karena itu, aliansi ingin mengembangkan peluru artileri praktis, dan menggunakan beberapa logam dengan afinitas yang baik terhadap elemen cahaya bersamaan dengan beberapa kristal iblis peringkat rendah untuk bereksperimen. Jika sukses, itu pasti akan sangat mempengaruhi kegunaan meriam ajaib di medan perang. Setelah melalui beberapa tahun pembangunan, beberapa masalah muncul, dan proyek akhir belum selesai. Tetapi selama upaya kuil kesatria, bom cahaya telah dikembangkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.